Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda itu, tahu banget harus ngerjain sesuatu? Mungkin tugas kantor deadline-nya udah mepet, atau, ya ampun cucian numpuk, atau balas pesan penting aja deh. Tapi rasanya tuh, energi sama niatnya hilang gitu aja. Perasaan nggak mood atau males ini kan sering banget jadi kayak tembok besar ya yang ngehalangin kita. Kita jadi berharap, coba ada tombol ajaib gitu ya, buat munculin motivasi kapan aja. Nah, di diskusi kita kali ini, kita bakal nyelam lebih dalam nih ke bab 8 dari buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Fokusnya, gimana caranya kita bisa tetap bertindak, meskipun kita sama sekali, nggak lagi merasa termotivasi. Kita gali strateginya ya, karena ternyata nggak harus nunggu perasaan itu datang loh. Iya, bener banget. Itu jebakan yang umum sekali ya, kalau kita harus nunggu motivasi dulu baru bergerak. Kita semua pasti pernah lah ngalamin. Yang penting dipahami nih, motivasi itu ya kayak emosi lain aja. Sifatnya fluktuatif banget, datang terus pergi, nggak bisa kita kontrol penuh gitu. Jadi ya ngandelin motivasi sebagai pemicu utama itu strateginya agak rapuh ya. Nah, bagusnya bab ini tuh fokusnya digeser. Bukan soal gimana memunculkan motivasi, tapi gimana bertindak walau motivasinya lagi nggak ada. Ini bukan maksa diri ngerasain sesuatu yang nggak ada, tapi lebih ke punya semacam alat gitu ya, buat ngelola tindakan kita. Nggak peduli deh perasaan atau dorongan sesaat bilang apa, yang seringnya kan cuma nyari nyaman sebentar. Oke. Mari kita bongkar tooltipnya nih. Konsep pertama yang dibahas tuh kayaknya langsung relevan banget. Aksi berlawanan atau opposite action. Kedengarannya agak teknis ya, kayak istilah terapi. Tapi katanya praktis banget. Bisa dijelasin dikit nggak? Intinya tuh apa sih? Intinya sebenarnya cukup sederhana kok. Jadi ketika Anda ngerasain dorongan kuat buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak sejalan sama tujuan jangka panjang Anda. Misalnya nih, dorongan buat nunda karena males, atau menghindar karena cemas. Nah, lakukan tindakan yang sebaliknya secara sadar. Kalau emosi bilang, ayo ngumpet di bawah selimut aja, aksi berlawanannya ya bangkit. Hadapi tugas itu. Walaupun cuma satu langkah kecil banget. Atau kalau rasa marah bikin pengen teriak, aksi berlawanannya mungkin ngomong lebih tenang. Atau ya ambil jeda dulu sebentar. Wah, itu ngingetin saya sama analogi permen polomin di buku. Penulisnya cerita masa kecilnya lomba nahan diri nggak ngunyah permen itu. Dorongan buat ngunyah pasti kuat banget kan? Tapi ada celah gitu ya antara dorongan sama tindakan ngunyahnya. Nah, di celah itu kita punya pilihan. Sadar sama dorongan itu, mindfulness itu ngasih kita kesempatan milih respons lain. Tapi jujur deh, pas lagi males banget atau emosi negatifnya kuat, ngelakuin aksi berlawanan tuh rasanya kayak, berat banget. Kayak naki gunung es. Gimana caranya kita ngelewatin hambatan awal yang rasanya gede banget itu? Pertanyaan bagus. Karena emang nggak gampang ya, apalagi di awal. Ini tuh keterampilan, kayak otot aja, perlu dilatih. Kuncinya mulai sekecil mungkin. Kalau aksi berlawanan utuhnya terasa berat, pecah lagi aja jadi langkah yang lebih mikro lagi. Misal nggak pengen ngerjain laporan. Aksi berlawanannya bukan langsung selesaikan laporan, tapi mungkin cuma buka file laporannya, atau tulis satu kalimat aja, udah itu dulu. Selain itu penting juga buat sadar kalau perasaan nggak nyaman pas ngelakuin aksi berlawanan itu wajar kok, dan itu bakal lewat. Dengan ngelatih kesadaran sama dorongan dan rasa nggak nyaman pas ngelawannya itu, kita pelan-pelan bangun kapasitas biar nggak dikendaliin perasaan sesaat. Oke, jadi aksi berlawanan ini kayak P3K gitu ya, pas serangan males datang. Tapi kalau kita harus terus-terusan ngelawan diri sendiri tiap saat, kayaknya capek juga ya. Ada cara lain nggak sih biar kita nggak usah selalu ngandelin perang batin ini? Tepat sekali. Aksi berlawanan itu alat penting, betul. Tapi strategi jangka panjang yang lebih sustainable, itu yang mencoba ngeluarin motivasi dari persamaan. Sama sekali. Terutama buat tugas-tugas rutin atau penting. Coba deh pikirin aktivitas kayak sikat gigi. Apa Anda butuh motivasi khusus tiap pagi dan malam buat ngelakuin itu? Kayaknya enggak kan? Anda lakuin itu ya karena udah jadi kebiasaan. Otomatis gitu, bagian dari rutinitas harian yang udah nggak perlu dinego lagi. Iya. Jadi tujuannya itu ngubah perilaku-perilaku penting jadi seotomatis sikat gigi gitu. Kedengarannya ideal banget sih, tapi gimana caranya? Nah, disinilah konsep membangun kebiasaan jadi krusial banget. Di buku ini ada analogi yang bagus banget menurut saya. Bayangin otak Anda tuh kayak hutan belantara.
Tiap kali Anda ngelakuin suatu tindakan, itu kayak bikin jalan setapak di hutan itu. Makin sering Anda lewat jalan setapak yang sama, ngulangin tindakan, jalannya jadi makin lebar, makin mulus, gampang dilewatin. Akhirnya, jadi jalan tol itu kebiasaan otomatis. Sebaliknya, mulai sesuatu yang baru itu kayak ngebuka jalan setapak baru di tengah semak belukar. Butuh usaha sadar yang gede, rasanya berat, lambat. Kalau jalan baru ini jarang dilewatin, ya bakal tetap susah terus, gampang ketutup lagi. Nah, pas kita lagi stres atau capek, otak itu secara alami cenderung milih jalan termudah, ya jalan tol kebiasaan lama tadi. Meskipun mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Oh, itu menjelaskan banget kenapa mulai kebiasaan baru rasanya susah banget dan gampang banget balik ke pola lama ya. Terus, gimana kita memulusin jalan setapak baru ini biar jadi jalan tol? Kuncinya ya konsistensi, sekecil apapun langkahnya. Dan buku ini ngasih beberapa tips praktis nih buat mempermudah prosesnya. Pertama, bikin perilaku baru itu jadi semudah mungkin buat dimulai. Prinsipnya, kurangin gesekannya. Kalau pengen rutin olahraga pagi, ya siapin baju olahraga sama sepatu dari malamnya. Targetin durasi yang singkat aja dulu di awal, misal 5-10 menit, udah cukup. Kedua, rekayasa lingkungan Anda. Kalau mau ngurangin ngemil nggak sehat, ya jangan simpen stoknya di rumah dong. Kalau pengen fokus kerja, matiin notifikasi HP, jangan cuma ngandalin tekad doang. Ketiga, bikin rencana yang spesifik. Kapan, di mana, dan gimana Anda bakal ngelakuinnya. Makin jelas rencananya, makin kecil kemungkinan kelewat. Pakai pengingat kalau perlu. Oke, bikin gampang, siapin lingkungan, rencanain. Ada lagi? Ada. Keempat, kaitkan sama reward atau hadiah. Ini penting buat nguatin jalur baru di otak. Menariknya nih, penelitian nunjukin kalau hadiah internal itu seringkali lebih kuat loh daripada hadiah eksternal. Jadi, ngerayain kemajuan kecil dalam hati, yes, berhasil nih. Ngerasa bangga sama diri sendiri karena konsisten, atau sekedar nikmatin perasaan, wah, gue di jalur yang bener nih. Itu bisa efektif banget. Kelima, perjelas kenapa Anda mau ngelakuin perubahan ini. Hubungin ke nilai-nilai yang penting buat Anda. Apa ini soal kesehatan, pertumbuhan pribadi, hubungan, atau kontribusi. Tahu kenapanya itu ngasih bahan bakar pas motivasi alami lagi turun. Dan keenam, ini kuat banget, kaitkan perubahan ini sama identitas Anda. Identitas? Maksudnya gimana tuh? Jadi alih-alih bilang saya lagi nyoba buat rajin baca, coba diubah jadi saya adalah orang yang baca buku secara teratur. Atau balik lagi ke contoh sikat gigi tadi, kita lakuin itu kan bukan karena termotivasi tiap hari, tapi karena itu bagian dari identitas kita sebagai orang yang jaga kebersihan. Identitas kita tuh nggak kaku kok, kita terus ngebentuknya lewat tindakan kita. Nah, ketika sebuah tujuan itu akarnya dari keinginan buat jadi tipe orang tertentu, ya ginilah gue sekarang, kita jadi lebih mungkin bertindak selaras sama itu bahkan tanpa dorongan motivasi sesaat. Tindakan kita jadi ekspresi dari siapa diri kita, bukan cuma tugas yang harus dikerjain. Ini nyambung juga sih ke bayangin diri kita di masa depan. Menarik. Sebelum ke sana, kita udah punya aksi berlawanan sama bangun kebiasaan nih. Tapi gimana kalau tujuannya jangka panjang, yang butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan tahunan? Kebiasaan aja mungkin nggak cukup ya buat ngelewatin pasang surut yang pasti ada. Nah, itu poin krusial banget yang Anda angkat. Untuk perjalanan panjang, kita butuh ketekunan atau persistence. Riset kayak yang dilakuin Angela Duckworth soal grit itu kombinasi semangat sama ketekunan jangka panjang. Dan studi lain soal perseverance, kemampuan buat terus maju meski hadapi kesulitan, itu nunjukin kalau daya tahan inilah yang sering jadi pembeda utama dalam mencapai tujuan besar. Kadang lebih penting dari bakat awal malah. Tapi ada salah paham umum nih soal ketekunan. Ini bukan berarti terus dorong diri tanpa henti sampai capek banget atau burnout. Justru sebaliknya ya. Buku ini nekankan pentingnya keseimbangan antara usaha yang pasti ada stresnya ya, dan pemulihan alias istirahat. Saya suka analogi atlet elit yang justru disiplin banget sama waktu istirahat dan tidur siangnya. Atau penyanyi profesional yang ngistirahatin suaranya. Jadi istirahat bukan males dong, tapi bagian strategis dari ketekunan itu sendiri. Persis kayak gitu. Istirahat yang berkualitas dan terencana itu komponen vital buat mempertahankan usaha jangka panjang. Tanpa pemulihan yang cukup, ya pasti kita bakal kehabisan bensin. Kayak lari maraton tapi nggak pernah berhenti minum atau atur napas. Ada contoh praktis yang bagus di buku tuh. Manfaatin jeda-jeda singkat dalam sehari. Misal, 10-15 menit di antara meeting atau tugas.
Daripada refleks ngambil HP buat scroll medsos atau balas email nggak penting, gunain waktu itu buat istirahat aktif. Bisa jalan bentar, hirup udara segar, peregangan ringan, atau sekedar tutup mata, atur napas tanpa distraksi. Ini kayak mini recharge gitu ya, bantu kita tetap segar. Itu contoh bagus banget gimana ngintegrasiin pemulihan ke rutinitas harian. Nah, selain istirahat fisik dan mental, ada cara lain buat ngisi ulang energi kita pas lagi berjuang sama tugas berat, yaitu dengan manfaatin mekanisme dopamin di otak kita lewat hadiah-hadiah kecil. Dopamin, bukannya itu soal senang-senang aja ya? Bener, tapi perannya lebih dari itu. Dopamin itu nggak cuma ngasih rasa seneng atau puas setelah kita capai sesuatu, tapi juga, dan ini penting nih, mendorong kita buat terus gerak ke tujuan berikutnya. Kayak dijelasin di beberapa riset soal motivasi ya, dopamin itu bantu kita ngebayangin antisipasi keberhasilan dan micu keinginan serta antusiasme buat terus usaha. Cara manfaatinnya ya, pecar tujuan besar jadi langkah-langkah atau tonggak-tonggak kecil yang bisa dicapai. Tiap kali Anda capai satu tonggak kecil, akui dan rayain pencapaian itu secara internal. Oh, kayak contoh lari yang dibahas lagi ya. Pas udah capek banget pengen nyerah, jangan fokus ke garis finish yang masih jauh. Targetin aja tiang listrik depan atau ujung jalan ini. Pas nyampe sana, kasih pengakuan mental, oke, satu langkah lewat. Nah, perasaan kecil berhasil ini bakal micu sedikit dopamin yang kayak kata Andrew Huberman dalam konteks usaha gitu, bisa bantu nekan keinginan nyerah dan ngasih dorongan buat lanjut dikit lagi. Jadi, pas lagi gunung tugas, fokus ke punggungan bukit terdekat, nikmatin pencapaian kecil pas nyampe sana, baru lihat ke punggungan berikutnya. Tepat. Mecah tujuan dan ngerayain progres mikro ini ngejaga momentum tanpa bikin kita ngerasa kewalahan sama besarnya tantangan keseluruhan. Ini cara cerdas buat ngehack sistem motivasi internal kita. Selain itu, ada alat lain yang mungkin kedengarannya nggak nyambung langsung ya, tapi kuat banget buat ngisi ulang baterai mental kita. Latihan bersyukur atau gratitude. Bersyukur? Gimana hubungannya sama ngatasin rasa malas? Latihan bersyukur itu cara ampuh buat ngasilin reward internal yang berkelanjutan, apalagi pas hadapi tujuan jangka panjang yang butuh banyak pengorbanan. Ini bantu geser fokus kita dari apa yang kurang atau apa yang sulit ke apa yang udah kita punya atau apa yang jalan baik. Pergeseran fokus ini bisa mulihin kapasitas kita buat terus usaha. Bisa mulai dari hal simpel kayak ubah bahasa internal, ganti saya harus yang rasanya beban, jadi saya berkesempatan untuk yang rasanya peluang. Perubahan kata yang halus tapi dampaknya bisa kerasa ya. Selain itu, buku ini juga nyaranin latihan yang lebih formal ya. Kayak rutin nulis beberapa hal yang kita syukuri tiap hari. Bener, bisa hal besar kayak keluarga, kesehatan, atau hal kecil aja, secangkir kopi enak, cuaca cerah pagi ini. Ini tuh kayak ngelatih otot mental. Dengan sengaja ngarahin perhatian ke hal positif secara konsisten, otak kita jadi lebih terampil nemuin aspek positif bahkan di tengah kesulitan. Nah, pas kita ngerasa lebih positif dan berkelimpahan, secara alami kita punya lebih banyak energi dan ketahanan buat hadapi tantangan, termasuk rasa malas itu. Oke, jadi kita punya aksi berlawanan, kebiasaan, keseimbangan usaha istirahat, hadiah kecil via dopamin, sama bersyukur. Rasanya toolkit ini udah lumayan lengkap ya. Tapi gimana dengan momen-momen tak terduga? Pas kita tiba-tiba hilang arah atau tergoda nyimpang dari rencana? Nah, disinilah konsep perencanaan awal atau pre-planning masuk. Ini mirip kayak bikin rencana darurat di konteks terapi, tapi bisa diterapin buat tujuan apa aja. Idenya gini, antisipasi hambatan, godaan, atau pemicu yang mungkin bikin Anda keluar jalur. Terus, rencanain respon Anda sebelum itu kejadian. Anda rekayasa situasi di muka, biar tindakan yang diinginkan jadi lebih gampang, dan tindakan sabotase diri jadi lebih susah. Contoh klasiknya kayak naruh alarm jauh dari kasur biar kepaksa bangun buat matiin ya. Atau kalau tahu bakal ada rapat bosenin dan cenderung main HP, tinggalin HP di meja kerja. Gitu ya? Betul. Bisa juga berupa rencana jika, maka. Misalnya, jika saya ngerasa pengen nunda ngerjain tugas X abis makan siang, maka saya akan langsung ke meja kerja dan setel timer 15 menit buat fokus. Dengan punya rencana spesifik kayak gini, Anda nggak perlu lagi ngandelin kekuatan tekad atau debat sama diri sendiri pas lagi rentan lagi capek, stres, atau nggak termotivasi. Keputusan sulitnya udah dibikin pas pikiran Anda lebih jernih. Ini semua
Aksi berlawanan, kebiasaan, istirahat, dopamin, syukur, perencanaan, identitas, rasanya kayak berbagai lapisan strategi ya, mulai dari tindakan reaktif langsung, bangun sistem otomatis, jaga energi jangka panjang, sampai nguatin fondasi mental dan identitas kita. Anda ngerangkumnya dengan baik sekali. Ini emang bukan tentang nemuin satu peluru perak, tapi tentang ngebangun serangkaian strategi yang saling dukung, yang bisa Anda pakai tergantung situasi dan kondisi Anda. Satu lagi alat bantu yang disebutin, yang nyambung erat sama identitas dan perencanaan, itu ngebayangin diri kita di masa depan secara jelas. Riset kayak oleh Peters and Bushel nunjukin kalau kemampuan ngebayangin diri masa depan yang lebih hidup, lebih vivid, itu bantu kita bikin keputusan yang lebih baik di masa kini. Keputusan yang bakal dihargai sama diri kita di masa depan itu. Jadi, visualisasi ini kayak jembatan gitu ya, antara godaan jangka pendek sekarang sama tujuan jangka panjang kita. Mungkin kita bisa ajak pendengar refleksi singkat sebentar nih. Coba bayangin diri Anda beberapa bulan atau setahun dari sekarang setelah Anda konsisten ngelakuin atau nggak ngelakuin perubahan yang Anda pengen ini. Gimana perasaan Anda nanti soal pilihan yang Anda buat hari ini? Pilihan mana bertindak sekarang walau malas, atau nyerah sama kemalasan yang bakal bikin versi diri Anda di masa depan ngerasa paling bangga? Dan mungkin pikirin satu nilai inti Anda, misalnya disiplin, pertumbuhan, atau kepedulian. Gimana Anda bisa bawa nilai itu dalam tindakan kecil Anda hari ini? Pertanyaan reflektif semacam itu kuat banget buat kalibrasi ulang kompas internal kita ya. Jadi kalau kita simpulkan pembahasan dari bab 8 ini, kunci buat ngatasin rasa malas dan kurangnya motivasi itu bukanlah nunggu datangnya perasaan mood atau inspirasi. Kuncinya adalah sadar kalau kita nggak butuh itu buat mulai bertindak. Yang kita butuhin adalah strategi dan keterampilan buat bertindak tanpanya. Alat-alat kayak aksi berlawanan, bangun kebiasaan, nyimbangin usaha dan istirahat, ngerayain kemajuan kecil, ngelatih syukur, ngerencanain di muka, dan ngubungin tindakan sama identitas serta visi masa depan, semua ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, dan dikembangin kok. Itu benar-benar memberdayakan ya. Ngingetin kita kalau kita punya kendali atas tindakan kita, bukan cuma jadi korban perasaan. Ini bukan soal perubahan drastis semalam, tapi tentang langkah-langkah kecil yang konsisten, yang bangun momentum, dan akhirnya bawa perubahan besar. Nah, sebagai penutup, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat dibawa pulang, yang rangkum inti dari semua strategi ini. Daripada terus-terusan nanya ke diri sendiri, gimana caranya biar saya ngerasa termotivasi buat ngelakuin X? Coba deh, ganti pertanyaannya jadi, kalau saya nggak perlu ngerasa termotivasi buat mulai bertindak sesuai sama apa yang penting buat saya, tindakan paling kecil apa yang bisa saya ambil sekarang juga buat bergerak maju? Pertanyaan itu geser fokus dari nunggu kondisi internal yang sempurna, jadi ngambil langkah eksternal yang proaktif, sekecil apapun itu. Dan seringkali, tindakan kecil itulah yang justru bakal mancing datangnya motivasi. Semoga pembahasan mendalam soal cara bertindak tanpa motivasi ini ngasih perspektif dan alat baru buat Anda terapkan ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.